Biografi Andi Floresnoya. Andi lahir di Surabaya pada tanggal 6 November 1960, 4 hari sebelum Hari Pahlawan. Ketika usianya belum genap 1 tahun, Andi mengalami sakit berat. Dokter bingung karena tidak menemukan penyebab penyakit yang ia alami. Sudah berulang kali ganti dokter, tetapi tetap saja mereka gagal menemukan penyakitnya. Menurut cerita si ibu, saat itu kondisinya sudah bagaikan mayat hidup. Tubuh mungilnya tinggal tulang berbalut dengan kulit. Makanan tidak bisa lagi masuk ke kerongkongannya sehingga ia terpaksa diinfus agar bisa bertahan hidup. Tidak seorang dokter pun mampu menyimpulkan jenis penyakitnya, yang membuat mereka harus meninggalkan Pulau Jawa. Mereka tinggal di kota Ternate selama 3 tahun, dari 1961 sampai 1964. Kota di utara Kepulauan Maluku ini yang sangat indah. Letak Pulau Ternate di pesisir barat Pulau Halmahera. Selama berabad-abad, Ternate dikenal sebagai pusat benteng Portugis dan VOC Belanda. Kekayaannya akan rempah membuat perdagangan dunia sudah merambah Ternate sejak zaman Kesultanan. Setelah kematian kakeknya pada awal November 1965, neneknya mengambil keputusan untuk menjadi warga negara Belanda. Pada waktu itu adalah pergantian pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Setelah neneknya berangkat ke Belanda, ibunya membawa kembali mereka ke Surabaya. Di kota pahlawan ini, mereka tinggal di sebuah rumah milik neneknya yang ditempati buyutnya atau adik ibu neneknya. Di kampung itu ia menjalani sebagian besar kehidupan kanak-kanaknya. Rumah mereka terletak di sebuah gang sempit di Dinio Tangsi Gang 2. Lalu berlanjut Jakarta, akhir Februari 1979. Kapal Batanghari yang Andi tumpangi dari Jayapura berlabuh di dermaga Tanjung Priok, Jakarta. Semua penumpang berhamburan turun dari kapal, sementara buruh jasa angkut tak sabar menerobos naik. Hiruk-pikuk, ia bersalaman dengan beberapa teman seperjalanan yang ia kenal di atas kapal, lalu bergegas menuruni tangga. Bau amis dari air laut dan panas matahari segera menyergap. Ada perasaan gentar ketika kaki Andi melangkah di dermaga. Andi tumbuh dewasa di Jayapura, kota kecil nan di ujung timur Nusantara. Kota tenang dengan jarum jam yang berjalan lambat. Kehidupan di kota kecil itu bergerak seperti ritme slow motion. Kehidupannya juga tidak kompleks, hidup bagaikan rekaman yang diulang-ulang. Bermula dari satu titik, kembali ke titik itu lagi, hari-hari menjadi rutinitas yang bergulir mengikuti detak jarum jam. Menjejakkan kakinya di belantara metropolitan yang bertolak belakang dengan Jayapura membuatnya gamang. Di Jakarta ia tinggal bersama Yoke di sebuah kampung di Senayan. Kampung ini letaknya di seberang Ratu Plaza, tepat di belakang gedung Sumit Mas. Mereka tinggal di sebuah gang yang lebarnya tidak lebih dari 1,5 meter. Di gang itu sempit, berjejal rumah-rumah penduduk. Antar pintu rumah saling berhadapan begitu dekatnya sehingga warga di sana bisa ngobrol sambil tetap berada di rumahnya masing-masing. Berdua mereka membagi tugas, membantu urusan rumah tangga. Mulai dari memandikan ketiga keponakannya, mengepel lantai, mencuci piring, mencuci baju, sampai mengantar dan menjemput keponakannya sekolah dengan Vespa buatan tahun 1969 milik kakak iparnya. Vespa ini selalu diparkir di ruang tamu. Maklum, tidak ada lagi ruangan untuk menyimpan barang yang paling berharga tersebut di rumah itu. Selama kuliah, Andi berkuliah di STP, atau pada masa itu disebut dengan Sekolah Tinggi Publistik. Andi bersahabat dengan 2 teman kuliahnya, yaitu Agus Pramono dan Ari Pratomo. Kemana-mana mereka selalu bertiga, baik di dalam maupun di luar kampus. Hobi mereka sama, yakni nonton film. Andi dan Ari suka membaca. Agus lebih suka membahas topik film. Hampir semua film mereka tonton. Untuk menghemat ongkos, biasanya malam minggu mereka menonton midnight show di sebuah bioskop di dekat Pasar Ciputat. Filmnya main jam 12 tengah malam. Tiketnya jauh lebih murah. Lagi pula karena Ciputat termasuk zona Jawa Barat, film-film yang diputar seminggu lebih awal dari zona-zona di Jakarta. Film yang belum main di Jakarta lebih putar lebih dahulu di bioskop itu.
Tetapi untuk sampai bioskop itu diperlukan perjuangan. Mereka berangkat dari terminal Blok M naik angkot atau Kopaja, jaraknya sekitar 25 km. Karena jalan ke sana waktu itu masih sepi dan angkutan umum masih terbatas. Mereka berangkat lebih awal sebab kalau agak malam sulit mencari kendaraan umum. Mereka tidak keberatan walau harus menunggu beberapa jam sebelum film diputar. Film baru selesai sekitar pukul 2 subuh. Pulangnya mereka naik omprengan, yakni mobil pribadi yang dipakai untuk angkutan umum. Setelah drop out dari STP, Andi tidak berjumpa dengan kedua sahabatnya itu. Beberapa tahun kemudian, ia melihat Agus menjadi reporter di ANTV. Setelah Metro TV berdiri, Agus bergabung. Bahkan belakangan, Agus menjadi produser senior di Kick Andy. Persahabatan mereka berlanjut lagi. Tetapi, Ari entah di mana. Sejak itu, Andi tidak pernah bertemu dengan sahabat yang satunya ini. Menginjak semester 3, tepatnya pada bulan Oktober 1985, secara tidak sengaja ia melihat pengumuman lowongan kerja menjadi reporter buku dan siapa. Terbitan dari Graffiti Press, anak perusahaan majalah Tempo. Awalnya ia hanya menemani temannya, belakangan ia malah ikut melamar. Setelah menjalani serangkaian tes, Andi dinyatakan lulus dan langsung diminta kerja di hari ulang tahunnya, yang ke-25. Andi kemudian memutuskan untuk berhenti kuliah dan terjun total bekerja sebagai wartawan. Pekerjaan tersebut membawanya berkenalan dengan Rahman Tolmeng, mantan dari pemimpin redaksi Surya Karya. Diakui Andi Rahmat adalah orang yang pertama memberi motivasi untuk maju. Kutipan darinya, dia sering memuji kalau nanti saya bakal jadi wartawan bagus. Dia bilang cara saya menulis dan reportase saya cukup bagus. Mendengar itu, saya jadi tambah semangat, ujar ayah ketiga anak ini yang penuh antusias, dikutip dari blog jurnalistik UIN SGD. Andi diajak oleh Lukman Setiawan, bos di Graffiti Press, untuk bergabung dengan Harian Ekonomi Bisnis Indonesia yang saat itu tengah dirintis. Awalnya Andi sempat ragu karena tidak merampung kuliahnya. Namun Lukman memberi Andi keyakinan bahwa ia layak dan mampu. Ada tidaknya gelar akademis tidak menjadi masalah. Mendengar hal itu, Andi pun menyambut baik ajakan tersebut dan sekaligus tercatat sebagai 19 reporter pertama di harian tersebut. Andi bekerja selama 2 tahun di Bisnis Indonesia dengan posisi sebagai koordinator reporter dan redaktur. Selain Lukman, ada Amir Daud yang berandil besar dalam memoles Andi di masa-masa awal merintis karir sebagai wartawan. Amir yang saat itu menjabat sebagai pemimpin redaksi Bisnis Indonesia banyak mengajarkan tentang moral serta merubah penampilan Andi menjadi lebih rapi. Maklum saja, Andi sudah terbiasa selebor sejak kuliah dan tergolong pria yang tidak terlalu memperhatikan penampilan. Selanjutnya, di tahun 1989, ia kembali mendapat tawaran untuk pindah bekerja. Kali ini tawaran tersebut datang dari Fikri Jufri, seorang wartawan senior Tempo. Fikri meminta Andi memperkuat majalah baru terbitan Tempo, Matra. Andi mampu bertahan jauh lebih lama dibandingkan media yang lain, hingga pada suatu siang di tahun 1998, saat televisi swasta mulai banyak bermunculan, Andi pun mengutarakan keinginan pada Surya Paloh untuk pindah bekerja ke RCTI. Namun Paloh tak meneruskan keinginan Andi. Ia kemudian menyarankan Andi hanya bekerja magang di RCTI. Setelah itu, mendirikan stasiun televisi baru. Kemudian sekitar akhir tahun 1999, Andi diberitahu seorang teman bahwa untuk mendirikan sebuah stasiun televisi hanya membutuhkan modal sebanyak 3 miliar rupiah. Andi kemudian menghubungi Surya Paloh setelah membicarakan mengenai berbagai prosedur dan segala hal yang diperlukan. Mulailah bisnis stasiun televisi pertama, Metro TV, pada tahun 2000. Baru 7 bulan bekerja di RCTI, Andi menghubungi Paloh yang memberitahukan surat izin Metro TV sudah selesai. Ia pun diminta memimpin Metro TV sebagai pemimpin redaksi. Stasiun televisi berita pertama di Indonesia itu dibangun dengan konsep dan format CNN, televisi berita 24 jam non-stop milik Time Warner Age. Konsep tersebut kemudian diubah kembali agar lebih membumi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 3 tahun kemudian, Andi ditarik kembali ke media Indonesia dan menjadi pemimpin redaksi di Surat Kabar Umum kedua terbesar itu. Posisinya sebagai Pemret Metro TV digantikan Don Bosco Salamun. Memasuki 2006, Don Bosco mengundurkan diri. Andi kemudian diminta merangkap menjadi pemimpin redaksi Metro TV dan wakil pemimpin umum di media Indonesia. Masih tahun yang sama, setelah bertahun-tahun bekerja di belakang layar, 2005, Andi F. Noya mendapat tantangan baru dalam karir jurnalistiknya. Ia dipaksa Surya Paloh membawakan sebuah program talk show bertajuk Kick Andy.
Awalnya Andi menolak dengan alasan ia adalah orang yang pemalu, tapi karena paksaan dari sang bos tadi, ia pun bersedia. Katanya, ia punya talenta, ia punya seni bertanya, tajam tapi tak menyakiti orang. Waktu di RCTI, ia pernah mewawancarai Wiranto. Ia bertanya seputar kerusuhan. Pertanyaannya tajam, tapi dia tidak tersinggung. Pak Surya menginginkannya seperti Larry King. Dari sini dibuatlah program untuknya, jadilah Kick Andy. Kepercayaan Paloh pada sosok Andi F. Noya tak meleset. Di tangannya, Kick Andy menjadi salah satu program unggulan Metro TV. Boleh dikatakan, Kick Andy dapat bersaing di tengah gempuran tayangan televisi yang hanya mengedepankan sisi hiburan. Dengan menyuguhkan berbagai tema talk show tersebut, dari tahun ke tahun semakin digemari sebagai program televisi alternatif yang sangat edukatif namun tetap menghibur dalam setiap pembawaannya. Andi mengangkat berbagai kisah inspiratif dari para tokoh yang sebelumnya jarang atau bahkan belum pernah tersentuh pemberitaan media, seperti kisah Andi Rabia si suster apung yang mengabdikan dirinya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di pulau-pulau terpencil, atau kisah lain dari Maria Grisela Boroka, perawat berdarah Jerman yang puluhan tahun merawat penderita kusta di Pulau Flores. Kisah dua wanita berhati mulia itu kemudian diangkat ke dalam sebuah buku bertajuk 7 Pahlawan Pilihan Kick Andy, C7 and Heroes. 5 pahlawan lain kisahnya juga pernah diangkat dalam talk show Kick Andy adalah seniman Didik Nilini Towok, pendiri panti rehabilitas penderita sakit jiwa Gendung Latif, Wanhar Umar, seorang guru lulusan SD, ekolog Victor Emmanuel Rayon, dan Sugeng siswa Yudono, pembuat kaki palsu. Mereka adalah orang-orang yang ketulusan hatinya memberi kepada sesama tanpa memperhitungkan imbalan, penghargaan, ataupun balas jasa. Situs kickandy.com juga diperbaharui agar citra Kick Andy semakin solid. Selain itu, diluncurkan pula Kick Andy Foundation (KAF) yang menjadi media penyalur sumbangan bagi orang-orang yang tergerak hatinya setelah melihat tayangan dalam Kick Andy. Orang sebenarnya banyak yang mau membantu, hanya tidak tahu kemana menyalurkan. Walaupun tahu, ada yang khawatir diselewengkan tugas Andi. Meskipun saat itu baru diresmikan, KAF telah melakukan berbagai macam kegiatan, antara lain gerakan 1000 kaki palsu yang sudah disokong dana 1 miliar. Tim Kick Andy bersama para donatur menggandeng Sugeng Siswoyudono, si pemilik bengkel kaki palsu, menyediakan kaki palsu bagi mereka yang memerlukan. Dari segi pemilihan tema, Kick Andy juga sekali mengulas isu-isu yang sedang marak dan kontroversial. Misalnya pada salah satu episode Kick Andy yang tayang pada Januari 2011 mengenai perilaku seks bebas di kalangan remaja, topik yang terbilang sensitif. Ini sempat dimulai dengan kabar terjadinya insiden pengusiran oleh Andi F. Noya terhadap Ketua Howani Dewi Motik dan pengurus ASA Indonesia Tati Alamir yang malam itu datang berdasarkan undangan salah satu seorang narasumber, psikolog Eli Risman. Namun dalam satu situsnya, Andi mendapatkan kronologis peristiwa sebenarnya. Dalam menyikapi masalah tersebut, Andi tetap berusaha bijaksana. Kalaupun dirasa ada kekurangan pada acara yang dipandunya, ia dengan rendah hati memohon maaf dan berusaha lebih berhati-hati agar kedepannya menjadi lebih baik. Belakangan Andi mengaku telah keluar dari manajemen media group dan tengah membangun media miliknya sendiri. Meski begitu, ia masih dipercaya oleh Surya Paloh untuk menjadi dewan penasihat redaksi di media group. Menurut Andi, ia memang sengaja keluar untuk mengembangkan karirnya. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk mendirikan media sendiri. Sekian untuk biografi Andi Flores Noya. Kami harap kisah ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak.